Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga semangat terus belajar di rumahnya. Dalam video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi perkembangan teknologi produksi pangan. Selamat belajar teman-teman semua. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar 1. Pengertian teknologi pangan, 2. Jenis-jenis makanan hasil teknologi pangan, dan 3. Manfaat teknologi pangan. Teman-teman semuanya, pada pembahasan kali ini, yang akan kita bahas adalah materi tentang pengertian teknologi pangan. Harap disimak baik-baik ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa alam Indonesia kita ini sangatlah kaya. Banyak tumbuhan dan juga hewan yang dapat kita manfaatkan dan kita konsumsi. Tanaman jagung, kelapa, kacang kedelai, dan hasil tumbuhan lainnya merupakan contoh dari hasil pertanian. Sedangkan susu, daging, telur, dan lain sebagainya yang merupakan hasil dari hewan merupakan hasil peternakan. Nah, semuanya itu adalah bahan pangan yang biasa kita konsumsi sehari-hari, teman-teman. Akan tetapi, makanan hasil dari pertanian dan juga peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan-makanan itu dapat dengan mudahnya membusuk. Dan makanan yang busuk tentu saja selalu kita buang, kan? Hal itu tentu saja bukan merupakan perilaku yang baik, karena menunjukkan perilaku yang mubazir. Oleh karena itu, agar makanan-makanan hasil dari pertanian dan peternakan tidak membusuk, haruslah kita olah. Diolahnya dengan cara seperti apa? Yaitu kita memanfaatkan teknologi pangan. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan teknologi pangan? Sebelum kita mengetahui pengertian dari teknologi pangan, kita harus mengetahui arti dari pangan itu sendiri. Pangan adalah segala sesuatu yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan teknologi pangan adalah ilmu pengetahuan yang mengolah bahan pangan menjadi makanan yang baru. Hal ini untuk mencegah agar tidak ada makanan yang membusuk. Teman-teman, pembahasan yang kedua adalah mengenai jenis-jenis makanan hasil teknologi pangan. Yang pertama ada olahan susu. Susu yang berasal dari hasil peternakan dapat diolah menjadi berbagai makanan yang lebih tahan lama. Salah satu olahan susu adalah yogurt. Yogurt merupakan olahan susu sapi segar yang difermentasi oleh bakteri probiotik. Rasanya yang masam disebabkan oleh adanya bakteri probiotik yang memakan gula dalam susu dan mengubahnya menjadi asam laktat. Perlu teman-teman ketahui, fermentasi adalah proses mengubah suatu bahan menjadi produk tertentu menggunakan bantuan mikroba, yakni jamur atau bakteri. Meskipun dalam pembuatannya melibatkan bakteri, namun tenang saja, bakteri yang digunakan untuk membuat yogurt adalah jenis bakteri baik. Oleh karena itulah, yogurt mempunyai banyak manfaat untuk tubuh kita. Yang pertama, sebagai pengganti energi setelah berolahraga. Yang kedua, sumber protein yang baik untuk tubuh kita. Ketiga, melancarkan sistem pencernaan karena mengandung probiotik yang membantu membuang bakteri jahat di dalam usus. Yang keempat, memelihara kesehatan tulang. Yang kelima, memperkuat imun tubuh. Nah, teman-teman, adakah di antara kalian yang suka makan yogurt? Olahan susu lainnya selain yogurt adalah susu bubuk. Nah, coba teman-teman sebutkan 2 makanan hasil olahan susu lainnya selain susu bubuk dan selain yogurt. Tuliskan di buku catatan ya. Yang kedua, ada olahan daging.
Daging merupakan bahan pangan hasil dari peternakan. Jika tidak cepat diolah, daging akan cepat membusuk dan tidak dapat dimakan. Daging dapat dimasak secara langsung dengan bumbu-bumbu tertentu ataupun dapat dijadikan sebagai makanan yang lebih tahan lama. Salah satu contoh olahan daging ialah nugget. Nugget adalah salah satu olahan daging yang dibuat dengan cara menggiling daging dan mencampurkannya dengan tepung, juga bumbu-bumbu lainnya. Nugget ini merupakan olahan daging yang dapat bertahan cukup lama jika disimpan di dalam lemari pendingin dan menjadi makanan yang praktis. Nah, teman-teman, olahan daging lainnya selain nugget adalah cornet. Coba teman-teman sebutkan 2 makanan lainnya hasil olahan daging. Selanjutnya, ada olahan kacang kedelai. Kacang kedelai merupakan bahan pangan hasil pertanian yang termasuk ke dalam salah satu tanaman jenis polong-polongan, yaitu tanaman yang kaya akan protein dan baik untuk pertumbuhan teman-teman. Kacang kedelai menjadi bahan dasar banyak makanan, terutama digunakan oleh orang-orang di Indonesia. Salah satunya diolah menjadi tempe. Tempe adalah makanan hasil fermentasi kacang kedelai yang menggunakan beberapa jenis kapang dalam pembuatannya. Kapang itu adalah golongan fungi yang sejenis dengan jamur. Jadi kita dapat menyebut kapang ini adalah sebagai jamur. Dalam pembuatan tempe, memanfaatkan jamur Rhizopus sp seperti yang ada pada gambar. Jamur ini tumbuh di dalam kacang kedelai dan membentuk benang-benang putih yang disebut hifa dan membuat tempe menjadi padat. Namun karena adanya proses fermentasi, maka menyebabkan tekstur tempe itu tidak akan keras. Coba teman-teman perhatikan tempe yang belum dimasak. Tampak bagian-bagian yang putih bukan? Seperti pada gambar. Nah, inilah yang merupakan hifa dari jamur Rhizopus sp. Teman-teman ada yang suka tempe? Adapun olahan kacang kedelai lainnya adalah kecap. Coba teman-teman sebutkan 2 makanan lainnya hasil olahan kacang kedelai. Selanjutnya ada olahan buah. Buah merupakan bahan pangan hasil pertanian. Banyak sekali jenis buah yang dapat kita panen, terutama di Indonesia. Buah dapat dimakan secara langsung dan dapat diolah menjadi makanan atau minuman yang lebih lezat. Nah, buah ini banyak sekali mengandung vitamin dan juga gizi. Salah satu olahan buah adalah gudeg nangka. Gudeg nangka merupakan makanan khas Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terbuat dari nangka muda dan dimasak dengan santan. Para peneliti pangan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mengembangkan proses pengalengan terhadap gudeg agar tahan lama. Pada umumnya, gudeg nangka bukanlah makanan yang tahan lama. Namun, para peneliti pangan mengemas gudeg nangka dengan kaleng yang disterilkan sehingga bertahan lama. Olahan buah lainnya adalah cokodot. Siapa yang tidak tahu cokodot? Makanan ini berasal dari Garut dan terbuat dari buah coklat. Perlu kalian ketahui bahwa coklat itu merupakan buah-buahan. Selanjutnya adalah manfaat teknologi pangan. Manfaat teknologi pangan yang pertama adalah mencukupi kebutuhan pangan manusia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Maka, diperlukan teknologi pangan untuk mengawetkan berbagai pangan sehingga bisa dikirimkan ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Hal ini akan mencukupi kebutuhan pangan manusia di berbagai wilayah. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kreativitas produsen. Produsen adalah orang-orang yang membuat atau menghasilkan suatu produk atau barang. Para produsen bisa berkreasi dengan menghadirkan makanan-makanan baru dan unik sebagai hasil dari teknologi pangan. Contohnya, ada keripik tempe, ada cokodot, lalu ada coklat pedas, yaitu memanfaatkan cabai sebagai salah satu bahannya.
Manfaat yang ketiga adalah mengawetkan hasil pangan. Hal ini bertujuan agar makanan tersebut bisa dimakan oleh semua orang di seluruh wilayah. Contohnya, para nelayan mengawetkan ikan-ikannya dengan cara mendinginkan ikan tersebut sebelum dikirim keluar wilayah pantai, sehingga tidak akan ada ikan-ikan yang membusuk selama di perjalanan. Manfaat teknologi pangan yang keempat adalah menghilangkan penyakit dari makanan. Teknologi pangan berguna untuk meningkatkan kesehatan bahan pangan dengan cara membunuh bakteri dan mikroba yang akan menyebabkan makanan menjadi cepat basi. Contohnya, kita dapat meminum susu yang telah lama disimpan di dalam kemasan. Nah, hal ini karena bakteri di dalam susu telah dihilangkan terlebih dahulu sehingga susu tidak akan cepat basi. Manfaat yang kelima adalah meningkatkan nutrisi pangan. Dengan adanya teknologi pangan, para peneliti menambahkan gizi dan vitamin pada bahan-bahan pangan tertentu, sehingga bahan pangan yang diolah menjadi makanan yang baru tentu lebih bergizi dan lebih bervitamin. Manfaat teknologi pangan yang keenam adalah praktis dalam menyantap bahan pangan. Teknologi pangan membuat bahan pangan yang semula harus dimasak dengan lama menjadi lebih praktis dan lebih mudah. Contohnya, para peneliti pangan mengemas ikan sarden ke dalam kaleng yang steril dan juga menambahkan bumbu-bumbu tertentu. Sehingga ketika kita ingin memakan ikan sarden, kita tidak perlu memancing ikan, kemudian menyiapkan bumbu-bumbunya, mencuci ikannya, dan memasaknya dengan lama. Namun, kita hanya perlu membeli ikan sarden dalam kaleng dan memasaknya dengan mudah dan praktis dengan hanya menambahkan bumbu-bumbu tertentu. Dan yang ketujuh adalah mengurangi kerugian sisa bahan pangan. Dengan adanya teknologi pangan, hasil panen bisa langsung diolah dan dikemas dengan baik sehingga dapat bertahan lama dan tidak ada bahan pangan yang tersisa atau membusuk. Contohnya, hasil panen bawang merah bisa langsung diolah menjadi bawang merah goreng, ataupun hasil panen cabai yang banyak bisa diolah menjadi saus ataupun sambal dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, sekian video penjelasan mengenai perkembangan teknologi produksi pangan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman. Setelah kalian menonton video ini dan mendengarkan penjelasan dari Ibu, silahkan kalian tuliskan rangkuman mengenai materi perkembangan teknologi produksi pangan dalam buku catatan kalian masing-masing. Ibu harap selama kalian belajar di rumah, kalian tetap semangat dan menjaga kesehatan. Sampai berjumpa di sekolah, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.